Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran IPA, hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, untuk kalian memahami apa saja perubahan wujud benda itu, mari kalian simak penjelasan berikut ini. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi yang pertama ada mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam terdeposisi. Jadi perubahan wujud benda itu ada berapa, anak-anak? Iya, ada 6. Seperti yang terlihat pada video berikut ini. Nah, sekarang penjelasan dari masing-masing perubahan wujud benda itu akan saya jelaskan pada video ini. Mencair sama dengan meleleh adalah perubahan wujud dari benda padat ke cair. Saya ulangi lagi ya. Mencair itu sama dengan meleleh. Pengertiannya apa? Adalah perubahan wujud dari benda padat ke cair. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak, yang pertama yaitu lilin. Ketika kita ulang tahun atau ketika lampu padam, pastinya kita akan menggunakan lilin. Nah, sebelum lilin digunakan, lilin itu bentuknya apa? Padat, betul. Setelah lilin dinyalakan, maka lama-kelamaan lilin itu akan habis. Habisnya lilin itu karena mengalami proses mencair. Yang kedua, yaitu gambar es krim. Nah, siapa yang suka makan es krim? Karena rasanya sangat manis dan rasanya bervariasi, pasti kalian menyukai es krim ini. Es krim akan mencair apabila terkena sinar matahari atau kalian letakkan pada ruangan terbuka. Misalkan kalian membeli es krim, kalian taruh ke dalam gelas, lama-kelamaan es krim itu bentuknya akan meleleh atau mencair. Contoh berikutnya yaitu es batu. Nah, es batu ini akan mencair atau meleleh jika dibiarkan pada udara terbuka. Pertama, es batu itu bentuknya apa, anak-anak? Padat, ya. Terus jika kalian letakkan pada sebuah wadah, lama-kelamaan es batunya akan mencair, ya. Karena terkena udara atau terkena sinar matahari. Berikutnya lagi ada gambar margarin yang dipanaskan pada sebuah wajan. Margarin itu bentuknya padat seperti pada gambar. Lama-kelamaan jika dipanaskan dengan api pada kompor, maka margarin itu akan meleleh atau mencair. Nah, kalian bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain ya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Berikutnya lagi, anak-anak, yaitu peristiwa membeku
adalah perubahan wujud dari benda cair ke padat. Saya ulangi lagi ya. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair ke padat. Nah, contohnya ini gambar apa? Es batu. Es batu ini sebelum menjadi padat berasal dari apa, Nana? Ya, berasal dari air. Air yang dimasukkan ke dalam plastik dan diikat, bentuknya kan cair. Kemudian dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas, lama-kelamaan air tersebut akan membeku menjadi es batu. Contoh berikutnya, yaitu gambar apa? Puding atau agar-agar. Kalian yang hobi masak pasti tahu cara membuat agar-agar. Yaitu, pertama agar-agarnya berbentuk serbuk kan ya? Dari serbuk agar-agar dituangkan air, lalu dimasak sampai mendidih, kemudian dicetak dalam sebuah wadah, didinginkan sehingga menjadi padat seperti pada gambar tersebut. Maka agar-agar itu mengalami proses membeku. Sudah paham anak-anak? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Contoh peristiwa lainnya yaitu menguap. Perubahan wujud dari benda cair ke gas. Saya ulangi sekali lagi. Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair ke gas. Nah, contohnya ini gambar pembuatan garam. Nah, penduduk yang berada di sekitar pantai, mata pencahariannya selain nelayan, mereka adalah petani garam. Garam ini terbuat atau terbentuk dari proses penguapan sinar matahari. Jadi air laut yang terkena sinar matahari maka akan mengalami penguapan. Nah, penguapan itu akan menjadi garam. Contoh berikutnya, di sebelah kanan kalian ada dua gambar ya. Yang pertama gambar merebus air. Pernahkah kalian merebus air? Atau melihat orang tua kalian merebus air? Pernah ya? Nah, pada waktu kita merebus air, di atas panci itu keluar apa? Keluar uap kan? Atau keluar asap? Iya. Maka proses merebus air itu dinamakan menguap. Karena dari cair menjadi gas. Nah, gambar di sebelahnya itu ada seorang anak perempuan sedang menjemur pakaian di bawah apa? Di bawah sinar matahari ya. Oke. Pada saat kita menjemur pakaian kalian awalnya basah. Lama-kelamaan akan mengering karena terkena sinar matahari. Nah, proses pengeringan pakaian ini mengalami peristiwa menguap dari pakaian yang basah, yang ada airnya, menjadi kering karena mengalami proses menguap. Paham ya, anak-anak? Oke. Berikutnya lagi ada proses mengembun. Adalah perubahan wujud dari benda gas ke cair. Saya ulangi sekali lagi.
Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas ke cair. Contohnya, nah, jika kita lari-lari pagi, maka kita akan menemukan tumbuhan yang di atas daunnya akan terdapat titik-titik air. Nah, titik-titik air ini dinamakan embun. Prosesnya mengembun. Nah, dari udara yang dingin di malam hari, maka gasnya akan berubah menjadi cair yang terdapat pada daun. Ini dinamakan mengembun. Contoh berikutnya yaitu pada kaca jendela atau kaca mobil atau pada spion. Jika pada udara yang sangat dingin atau pada waktu hujan deras, maka kaca di rumah itu akan mengalami proses pengembunan. Berasal dari manakah? Yaitu dari gas yang berasal dari udara menempel pada kaca sehingga menjadi cair. Dinamakan mengembun. Contoh berikutnya yaitu ada gelas yang diisi oleh air dingin. Nah, kalian bisa menyobanya di rumah. Kalian bisa menuangkan air dingin pada sebuah gelas, maka di luar gelas terjadi proses pengembunan, yaitu terdapat titik-titik air di sekitar gelas. Itu dinamakan proses mengembun. Nah, contoh berikutnya yaitu menyublim, perubahan wujud dari benda padat ke gas. Saya ulangi ya, menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat ke gas. Contohnya yaitu kapur barus. Pernah kalian melihat kapur barus, anak-anak? Ya, kapur barus ini digunakan untuk pengharum baju ya, diletakkan di dalam lemari. Nah, kapur barus ini bentuknya padat, tetapi lama-kelamaan akan habis karena habisnya kapur barus ini menjadi gas. Jadi kapur barus ini contoh peristiwa menyublim, perubahan wujud dari benda padat ke gas. Sudah paham? Oke, saya lanjutkan. Yaitu yang terakhir, deposisi. Mungkin deposisi ini masih asing buat kalian. Tapi deposisi ini sama dengan mengkristal. Adalah perubahan wujud dari benda gas ke padat. Saya ulangi lagi. Deposisi sama dengan mengkristal. Adalah perubahan wujud dari benda gas ke padat. Contohnya, nah, salju. Nah, salju ini terbuat dari gas pada musim dingin sehingga menjadi padat. Maka mengalami peristiwa mengkristal, yaitu perubahan wujud dari benda gas ke padat. Nah, itu anak-anak pengertian dari perubahan wujud dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya perubahan wujud yang menyerap atau menerima kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim.
Nah, berikutnya lagi, perubahan wujud yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Nah, di situ ada kata asing yang berwarna kuning, kalor. Apa itu anak-anak kalor? Nah, kalor adalah energi panas. Nah, energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Apa contoh dari energi panas? Bisa matahari, bisa api, ya. Itu contohnya dari energi panas. Seperti perubahan wujud mencair, ya. Menguap dan menyublim itu membutuhkan atau menerima energi panas. Tetapi perubahan wujud yang melepas kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Nah, itu adalah contoh dari perubahan wujud yang menyerap dan melepas energi panas atau energi kalor. Nah, mudah-mudahan kalian paham dari penjelasan video ini. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas berikut ini. Kalian salin pada buku tugas kalian. Setelah kalian salin seperti gambar tersebut, kalian menjodohkan pengertian yang tepat dari perubahan wujud tersebut yang mana. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.